Ya kok bisa-bisanya masjid yang dijadikan tempat yang seharusnya untuk mentauhidkan Allah malah dijadikan tempat seperti itu. Ya itu namanya mencampur adukan sesuatu yang hak dan yang batil. Karena ya mereka, kita tahu ya posisi mereka saat ini sudah kuat lah teman-teman. Ya sudah kuat mereka ini. Yang rencananya akan dihadiri oleh tokoh Yahudi itu. Ya itu saja banyak kritikan. Mereka nggak ada klarifikasi tentang permintaan maaf. Jadi Islam itu sudah toleran sejak 1400 tahunan, itu sudah mungkin lah. Ya sudah tinggi jam terbangnya kalau kita berbicara tentang toleransi teman-teman. Jadi nggak perlu harus ada kesan-kesannya umat Islam itu harus diajarin bagaimana cara bertoleransi. Ya, umat Islam itu sudah sangat paham. Bahkan hal ini sudah diaplikasikan sejak 1400 tahun yang lalu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sangat disayangkan masjid yang seharusnya jadikan tempat untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tetapi justru di dalam masjid dibacakan ayat-ayat yang mengajak untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini musibah besar, teman-teman. Ya, ditambah lagi nih, ada berita baru-baru ini yang sangat-sangat viral tentang pernyataan dari Imam Besar Masjid Istiqlal. Yang dimana di sini adalah Nasaruddin Umar ya. Beliau mengatakan bahwa Masjid Istiqlal ini bukan hanya rumah umat Islam, ya tetapi melainkan rumah besar kemanusiaan. Ya coba, ini hal seperti ini apa? Ya, apakah benar? Coba kalian, saya mau minta pendapat kalian. Apakah pernyataan seperti ini, statement seperti ini itu benar atau enggak? Ya baik atau enggak? Tepat untuk diucapkan atau enggak? Coba teman-teman. Ya, sedangkan di saat bersamaan kita tahu, ya beberapa waktu tahun lalu mungkin teman-teman juga sempat dapat beritanya. Ada teman-teman yang mungkin peserta aksi bela Palestina atau aksi 212 itu hari yang hendak istirahat di masjid tersebut tetapi justru ditolak. Ya, berarti kalau di sini seperti ini kan terdapat ya standar ganda berarti. Ya walaupun ya sahusnuzon ya mungkin di situ terjadi miskomunikasi sehingga pihak keamanan dari Masjid Istiqlal ini ya niatnya mungkin tidak sampai mengusir atau apalah atau melarang. Ya, sahusnuzon. Dan lagi-lagi di sini poinnya bahwa teman-teman bahwa ini adalah musibah besar teman-teman. Ya, ini menunjukkan bahwa ketauhidan orang-orang yang mereka beragama Islam yang terlibat dalam acara tersebut ya, akidah mereka ini akidah yang mungkin dipertanyakan ketauhidannya. Ya kok bisa-bisanya masjid yang dijadikan tempat yang seharusnya untuk mentauhidkan Allah malah dijadikan tempat seperti itu. Ya itu namanya mencampur adukan sesuatu yang hak dan yang batil. Apakah tidak ada tempat yang lain? Ya apakah harus di masjid? Ya kan banyak tuh tempat lain. Ya. Dan alhamdulillahnya ya dari kejadian tersebut ini ada yang merespon. Yang kemudian memberikan surat terbuka. Sebuah surat terbuka, seruan terbuka dan juga memberikan pernyataan sikap terhadap tindakan orang-orang yang terlibat dalam acara tersebut. Ya terkhusus Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta. Ini surat terbukanya teman-teman atau seruan terbuka dari Kerajaan Taliwang, Kesultanan Samawa Sumbawa, Daulah Bani Abbasiyah. Nah ini teman-temannya suratnya teman-teman. Ini yang beralamat di Jalan Mungin Sidi nomor 2 Kelurahan Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat. Kepada yang terhormat Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta. Ya, seruan terbuka dan pernyataan sikap Kerajaan Taliwang Kesultanan Samawa atau Sumbawa menyikapi adanya video yang beredar terkait kegiatan nyanyi di tempat utama sholat Masjid Istiqlal. Maka kami zuriat Kerajaan Taliwang Kesultanan Samawa atau Sumbawa menyatakan sikap sebagai berikut. Yang pertama, yang menyesalkan sikap pengurus Masjid Istiqlal atas langkah yang memberi ruang tempat utama sholat Masjid Istiqlal untuk proses nyanyian ini adalah pelecehan kepada dinul Islam dan jelas haram. Itu poin pertamanya teman-teman. Yang kedua, mendesak pengurus Masjid Istiqlal untuk memberikan klarifikasi dan meminta maaf secara terbuka kepada seluruh umat Islam se-Indonesia dan dunia atas hal tersebut di atas. Yang ketiga, mendesak kepada Majelis Ulama Indonesia MUI untuk mengganti semua pihak yang bertanggung jawab atas kondisi ini dan sekaligus meminta mereka taubat nasuha. Demikian surat terbuka dan pernyataan sikap ini kami sampaikan dan atas langkah cepat para pihak memberikan klarifikasi pertanggungjawaban atas ini akan memberi hal baik bagi informasi kekinian dan kebaikan bagi umat Islam Indonesia. Jazakallah khairan katsir. Kamis 4 September 2024. Muhammad Saharil Amin, zuriat Raja Taliwang Sultan Samawa. Tuh Sultan Muhammad Kaharuddin. Tuh teman-teman. Ya ini suratnya teman-teman.
mendesak segala pihak yang ikut andil dalam penyelenggaraan acara tersebut itu untuk diganti, teman-teman. Itu dia ya teman-teman, surat terbuka. Akan tetapi kami pesimis teman-teman. Ya pesimis bahwa orang-orang yang terkait acara tersebut mau memberikan sebuah klarifikasi atau mau meminta maaf. Karena ya mereka, kita tahu ya posisi mereka saat ini sudah kuat lah teman-teman. Ya sudah kuat mereka ini. Yang kemarin saja kejadian yang rencananya akan ada seminar PKUMI ya, Pendidikan Kader Ulama Masjid Istiqlal. Yang rencananya akan dihadiri oleh tokoh Yahudi tuh. Ya itu saja banyak kritikan. Mereka nggak ada klarifikasi tentang permintaan maaf. Ya. Yang ada kita dapati pernyataan mereka katanya acara tersebut tidak pernah direncanakan. Padahal sudah jelas-jelas ya acara tersebut sudah disebarkan. Dan jelas narasumber yang menjadi pembicara di acara tersebut ya, seminar PKUMI tersebut, pendidikan kadar ulama tersebut ya, pendidikan kadar ulama Masjid Istiqlal tersebut, itu jelas-jelas narasumbernya adalah orang dari American Jewish Committee. Dan itu jelas-jelas sebuah lembaga yang terafiliasi dengan Yahudi Israel. Ketika flyer acara tersebut sudah beredar, ya banyak kritikan. Ya mereka tinggal hapus saja. Ya. Dan juga kemudian imam besarnya ketika ditanya tentang masalah tersebut, ya beliau mengatakan acara tersebut tidak pernah direncanakan. Dan kemudian berbagai macam alasan lainnya ya. Itu sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu juga di sebenarnya ya. Ketika rame-ramenya ada kunjungan dari 5 oknum tokoh ke Israel ya. Kemudian berbuntut panjang akhirnya terbongkarlah gerakan-gerakan yang berafiliasi dengan Yahudi Israel. Ya termasuk yang ada di Masjid Istiqlal ini teman-teman. Jadi itu tadi ya, jadi kami sangat pesimis. Ya ini analisa kami ya, kami pesimis bahwa surat tersebut akan diaminkan oleh Imam Besar Masjid Istiqlal ataupun Menteri Agama. Dan juga orang-orang yang terkait dengan jalannya acara tersebut teman-teman. Ya apalagi hanya sekedar berharap kepada Majelis Ulama Indonesia ya. Kalau kita baca poin itu tadi ya teman-teman, bukan itu kan mendesak ya kepada Majelis Ulama Indonesia untuk mengganti semua pihak yang bertanggung jawab atas kondisi ini. Dan sekaligus meminta mereka taubatan nasuha. Ya dan mungkin kita juga masih ingat kemarin kan, ketika Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa haram salam lintas agama yang ada salam macam-macam itu ya. Ya itu kan ditolak sama ya, enggak diaminkan sama sekali. MUI mengeluarkan fatwa haram salam lintas agama dan besoknya Menteri Agama berpidato langsung dengan jelas ya, difasihkan memberikan salam lintas agama. Coba. Dari sini kan kita sudah bisa beranalisa, apakah semacam surat pernyataan sikap ini yaitu diindahkan, apalagi meminta Majelis Ulama Indonesia untuk mengganti semua pihak yang bertanggung jawab atas kondisi ini. Ya saya rasa untuk hasilnya Anda sudah tahu sendiri bagaimana endingnya. Ya. Tetapi kembali ya, kami mengingatkan diri kami pribadi dan kita semua. Untuk sekarang ini kita tidak perlu lagi membesar-besarkan hal ini. Ya, kita sabar-sabar saja lah, sambil berdakwah, sambil berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya orang-orang yang seperti itu, ya Allah Subhanahu Wa Taala segera berikan keputusan. Ya, hidayah dari Allah. Kalau kita berharap ada orang-orang yang mengganti mereka, ya itu sepertinya sangat kecil kemungkinan. Akan tetapi ya namanya itu kan usaha. Barangkali ada hasilnya. Ya kita hargai teman-teman. Tetapi kalau secara realistis ya, yang ada itu sangat kecil kemungkinannya. Bahkan mustahil. Mustahil tuntutan dari kerajaan Taliwang ini dikabulkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal. Tetapi kita tunggu sajalah teman-teman. Apakah nanti ada video klarifikasi atau tidak. Karena dengan begitu, dengan adanya video klarifikasi ya saya rasa umat ini jadi tenang. Sebab kita ini tuh ya mau tahu kenapa harus di masjid itu. Ya, kenapa nggak di tempat lain. Apalagi ada pernyataan baru nih dari Imam Besar Masjid Istiqlal yang mengatakan bahwa Masjid Istiqlal itu bukan hanya rumah untuk umat Islam, melainkan rumah besar kemanusiaan. Ya kan? Ya, pernyataan-pernyataan seperti ini kan membuat kita ini bertanya-tanya, membuat kita ini heboh di tengah-tengah umat. Sebab di saat bersamaan kita tahu ya kalau kita menarik beberapa tahun kemarin ya ada tuh kegiatan para teman-teman mungkin kita yang di 212 ada yang mau menginap itu dilarang teman-teman dan ada beritanya ya. Jadi di sini kayak diterapkan standar ganda begitu. Ya tetapi husnuzon saya mungkin itu ada terjadi miskomunikasi antara pihak pengamanan Masjid Istiqlal dengan para peserta yang mau aksi bela Palestina atau mau aksi bela Tauhid lah atau 212 itu beberapa tahun yang lalu. Jadi memang ya kita ini membutuhkan yang namanya video klarifikasi teman-teman. Ya karena dengan begitu, dengan adanya video klarifikasi ya saya rasa umat ini jadi tenang. Ya, kenapa harus di masjid? Itu saja kok. Kalau ada maslahat menurut penyelenggara ini dan itu kita nilai dapat diterima ya, kita juga pasti menerima kok. Gak mungkin umat ini kembali bertanya-tanya ya jika sudah diberikan klarifikasi. Apalagi sampai ada desakan pergantian. Ya cukup menjadi sebuah pelajaran ke depannya dan cukup untuk memberi kita ini tahu dan sadar ya bahwa bagaimana sebenarnya keadaan semua ini teman-teman.
Yang terpenting sekarang ini ya kita gencar mendakwakan tauhid. Ya bagaimana tauhid yang benar. Sehingga mereka paham akan prinsip al-wala wal bara. Kepada siapa kita itu harus utamakan loyalitas kita. Dan kepada siapa kita harus berlepas diri. Sehingga kalau mereka sudah paham terhadap tauhid, ya tidak akan terjadi lagi yang namanya penolakan pembangunan masjid. Penolakan kajian. Ya dengan alasan yang macam-macam lah. Entah apakah itu karena perbedaan pemahaman dan lain sebagainya. Sementara dengan orang-orang kafir, mesra seperti itu teman-teman. Kita lihat penyambutan Paus Fransiskus oleh oknum GP Ansor. Ya sampai mencium-cium tangannya. Ya maksud saya kalau mau disambut ya disambut saja sebagaimana mestinya. Ya kita juga nggak masalah dengan kedatangan Paus ke Indonesia. Ya justru saya pribadi sebagai putra bangsa ini ya merasa senang juga ya. Senang dalam artian ya kita dikunjungi dalam rangka kunjungan kenegaraan. Artinya kan negara kita ini mendapat perhatian sendiri di mata dunia. Ya dan ini baik teman-teman. Dan sekaligus membuktikan bahwa negara kita ini adalah negara yang aman. Ya umatnya damai, hidup rukun, toleransinya tinggi, menghargai perbedaan. Ya. Jadi poinnya adalah bukan datangnya Paus ke Indonesia yang menjadi masalah. Bukan. Tetapi oknum umat Islam yang menyambutnya ini. Yang saya rasa cukup berlebihan. Dan berbicara juga tentang Islam ya, di sini kami mengingatkan kembali bahwa dalam Quran itu jelas Allah Subhanahu wa taala katakan bahwa agama yang benar ini hanyalah Islam. Dan selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang memilih agama selain Islam maka di akhirat nanti akan merugi, yang enggak akan masuk surga. Ya sekali lagi ini adalah dogma kami ya, Muslim. Tetapi walaupun begitu tetap kita ini harus bersaudara, bersaudara sebangsa setanah air. Anda punya hajat terkait perihal duniawi dan bisa kami yang muslim ini membantu ya, maka pasti kami akan membantu. Begitupun sebaliknya. Ya. Dan inilah nilai Islam, rahmatan lil alamin itu tadi. Ini bentuk pengaplikasian yang benar dalam bermuamalah dengan seluruh makhluk sosial di bumi ini, ya. Kita bersaudara antara Anda, teman-teman yang di luar Islam dengan saya yang Islam ini, ya kita bersaudara dalam hal yang sifatnya duniawi, dalam hal yang sifatnya kenegaraan. Tetapi maaf kalau sudah masuk ke ranah ibadah, keyakinan, identitas agama, amaliyah ataupun kegiatan apapun yang menyangkut nilai-nilai keagamaan di situ, ya maka kita yang mohon maaf, lakum dinukum waliyadin. Ya agama Anda, agamaku, agamaku. Anda tidak mengganggu agama saya pun tidak mengganggu agama Anda. Ya, coba. Bagaimana nggak damai kalau misalnya kita seperti ini? Ya pasti damai. Jadi Islam itu sudah toleran sejak 1400 tahunan itu sudah mungkin lah. Ya sudah tinggi jam terbangnya kalau kita berbicara tentang toleransi teman-teman. Jadi nggak perlu harus ada kesan-kesannya umat Islam itu harus diajarin bagaimana cara bertoleransi. Ya, umat Islam itu sudah sangat paham. Bahkan hal ini sudah diaplikasikan sejak 1400 tahun yang lalu. Islam itu udah di luar kepala kalau soal bicara tentang toleransi, kasih sayang, menghargai di luar kelompok. Ya, itu sudah dari dulu Islam mempraktikkan hal itu. Ya ini khusus kepada oknum-oknum yang memiliki Islam fobia ya. Menganggap Islam itu radikal atau apalah. Ya khusus kepada mereka, Anda ini yang saya tujukan perkataan tadi. Dan saya pertegas kembali di sini ya bahwa saya pribadi juga tidak sependapat bahkan sangat menentang perbuatan-perbuatan dari oknum Islam itu sendiri yang radikal. Radikal dalam hal apa? Radikal memusuhi orang di luar Islam, di luar dari agama kita, yang mereka tidak menyerang Islam dan mereka juga jelas-jelas dilindungi oleh pemerintah, ya. Apalagi melakukan pengancaman mau melakukan ini dan itu. Ya, atau mungkin ada oknum Islam yang ya misalkan menganggap sistem pemerintahan ini togut dan lain sebagainya. Ya, saya tidak setuju dengan pernyataan seperti ini. Dan ini bukanlah cerminan seorang Muslim yang baik, bukanlah cerminan Muslim yang sesungguhnya. Dan seperti inilah yang sebenarnya radikal. Ya inilah radikal yang harus kita lawan bersama. Ya bukan karena orang itu menggambarkan atau mengamalkan nilai-nilai sunnah nabinya, cara berpakaian seperti misal memelihara jenggot, cingkrang, lalu kita kategorikan radikal dan harus dilawan. Ya. Bukan karena orang yang berusaha menjaga kemurnian agama ini dengan mendakwakan dakwah sunnah, dakwah tauhid, menjelaskan ini bid'ah, ya, ini bahaya bid'ah. Lalu kita katakan radikal dan harus kita lawan, ya. Bukan konteks radikal seperti ini, teman-teman, bukan. Jadi kembali lagi ya bahwa kita ini mengkritik suatu kebijakan publik, bukan berarti kita ini tuh membenci. Ya kita sadar ini kita ini rakyat yang diatur dalam syariat ataupun undang-undang. Tetapi ketika ada kebijakan dari misal oknum perihal pejabat publik seperti ini, dan rasa-rasanya itu menyelisihi syariat Islam dan rasa-rasanya itu dalam kutip mencederai nilai-nilai syariat Islam ya, maka kita sebagai rakyat terkhusus umat Islam ya wajib kita untuk mengkritik, wajib kita untuk mempertanyakan. Ya soal diterima atau tidak diterima ya itu hak dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda seorang muslim, itu pertanggungjawaban Anda dengan Allah kelak di akhirat. Yang jelas kami sudah berusaha meluruskan sesuatu yang kami ini anggap keliru, ya.
Sebab kami diajarkan tidak dia melihat suatu kekeliruan, kemungkaran. Dan Nabi menyuruh untuk mencegah kemungkaran itu, ya kalau tidak bisa dengan tangan. Dengan tangan dalam artian di sini dengan kebijakan ya dan lain-lain. Ya karena saya bukan pejabat, ya maka kami berusaha ubah dengan lisan, ucapan atau konten seperti ini. Jadi seperti itu ya teman-teman. Semoga kedepannya hal seperti ini tuh tidak terulang kembali. Kalau ada yang mau datang ke Indonesia ya silahkan. Tokoh agama manapun itu ya tidak masalah. Apalagi kunjungannya dalam rangka kunjungan kenegaraan. Ya. Tetapi mungkin soal tempat penyelenggaraan acaranya ya mungkin bisa harus disesuaikan lah ya. Sesuatu itu kan akan indah bila ditempatkan sesuai pada tempatnya. Ya. Sekian dari saya dan gimana menurut kalian teman-teman? Ya, apakah kalian tim yang menyuruh atau setuju dengan pencopotan dari Imam Besar Masjid Istiqlal ini ataupun Menteri Agama atau kalian tidak setuju, nggak perlu sampai dicopot. Ya, coba komen di kolom komentar di bawah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.